terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku berdekat padamu. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ya Aba, ya Bapa, itulah kerinduan hati ini, terbang oleh kuasa Roh-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Kami melepas dan meninggalkan semua di dunia ini supaya menggenapi kerinduan terbesar dalam hidup ini adalah Engkau. Melihat wajah, menikmati segala kemuliaan dalam kerajaan kekal. Tapi selama hamba-Mu menumpang di dunia ini, Tuhan, kami harus bekerja menghasilkan buah. Oleh sebab itu, hamba-Mu berbicara malam ini atas nama kebenaran, supaya kebenaran ini menguatkan kami semua, menguduskan dan menyucikan kami, sampai kami menerima hidup merdeka dan termaterai oleh Roh Tuhan. Nyatakan kemuliaan kasih-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Malam yang berbahagia ini tentunya adalah malam yang selalu berjaga-jaga dalam hidup kita. Sebagaimana seringkali saya sampaikan bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, tidak ada lagi kitab yang dimaterai oleh Tuhan. Sama seperti ketika Dia bilang dan sampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos dalam sebuah penglihatan. Dia mendengar Tuhan berkata ketika menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, tergenapilah apa yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10 itu. Jangan engkau materaikan lagi perkataan itu. Berbeda dengan ribuan tahun sebelumnya, Tuhan pernah berbicara kepada Daniel. Daniel pasal 12 ayat 4, Daniel pasal 12 ayat yang ke-9, di mana Tuhan berkata kepada Daniel, Daniel, pergilah, bahwa kebenaran firman ini akan tersembunyi dan dimaterai sampai akhir zaman. Dan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji dengan firman Allah ini. Dan orang-orang akan menyelidiki. Dan malam ini adalah bagian kita untuk menyelidiki firman Allah, mendalami firman Tuhan, agar kita pun masuk menjadi atau memiliki hidup yang dikuduskan, dimurnikan, dan siap dalam pengujian.
Dalam Wahyu pasal yang ke-22, ada 3 kali di pasal itu Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera. Ya, berbahagialah orang yang melakukan perkataan-perkataan ini. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, ayat yang ke-12, dan ayat yang terakhir ayat 20. Saudara-saudaraku yang kasih, aku datang segera. Ya. Dan kemudian yang ketiga kali, gereja yang siap sedia. Di ayat yang ke-20 itu berani berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Setelah gereja berani berkata amin, datanglah Tuhan Yesus, maka kitab ditutup, selesai. Pertanyaannya kepada kita semua adalah, apa yang harus menjadi kesiapan kita? Apa persiapan kita, Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini? Saya mau kesaksian sedikit. Ketika saya melihat orang-orang masuk di bank, masuk di airport, kemudian masuk di terminal-terminal atau di kantor-kantor, maka orang yang masuk di sana tidak luput dari diuji tes suhu tubuhnya dengan rapid test. Persis berada di keningnya, saudara. Saya melihat itu. Kemarin saya pergi ke puskesmas, orang harus disiram dulu, kemudian itu diuji tes suhu tubuhnya. Dan pengujian selalu di keningnya, Bapak Ibu. Ya, Roh Tuhan mengingatkan saya bahwa ini salah satu bentuk tanda akhir zaman. Sebab nanti ini akan berkembang. Bukan lagi rapid test, tetapi ada sesuatu tanda yang memang harus ditanamkan di kening atau di dahi maupun di tangan kita, di tangan orang-orang yang memang harus diberi tanda. Ya, ini akan terus mengembang sampai ke sana dan membuat perasaan saya gusar, perasaan saya sedih. Jangan sampai ketika penggenapan tanda dari antikristus ditaruh di dalam di dalam dahi atau di tangan seseorang, maka orang-orang Kristen ikut menerima tanda-tanda itu. Sebab pilihannya ada, saudara. Kalau kita tidak mau menerima tanda itu, maka sekarang harus tuntas. Sekarang kita harus selesai dengan dunia. Kita harus betul-betul berani memisahkan diri dari dunia, keluar dari zona aman kehidupan dunia ini, dan tidak mencari kepentingan dunia lagi. Ya, kita harus selesai dengan dunia. Kalau belum selesai, ayo secepatnya kita harus selesai dengan dunia. Ini nanti akan menerima materai dari Tuhan. Ya, menerima materai dari Tuhan. Dan materai Tuhan itu adalah Roh Kudus yang menjadikan kita milik dan kepunyaan Allah sendiri. Apa persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah di ambang pintu? Dalam Matius pasal yang ke-25, mulai ayat 1 sampai ayat 13, kita dapat menemukan ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan tentang 10 orang gadis. Ya, 10 orang gadis yang ke-10-nya sama-sama menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, atau menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua.
Dan perempuan ini adalah menggambarkan gereja Tuhan. Ya, menggambarkan gereja Tuhan. Ada 5 yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Ada 5 membawa pelita sekaligus membawa minyak dalam buli-buli. Saudara-saudara, Tuhan berkali-kali mengatakan Dia akan datang segera. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3, Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Janjinya setelah itu adalah, apabila aku telah pergi, dalam ayat yang ketiga itu, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang akan digenapkan pada hari-hari yang terakhir, pada masa-masa penantian, di mana hari yang mulia segera akan tiba bagi kita semua. Orang-orang yang memang mau mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, bukan seperti 5 gadis yang membawa pelita tapi tidak ada minyak, yang disebut dengan 5 gadis bodoh, tapi dengan 5 gadis bijaksana. Ini kesiapan kita sangat begitu penting, sebab memang Tuhan rindu gerejanya bersama-sama dengan Dia. Berapa lama? Selama-lamanya. Di mana? Di dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih, mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang pertama adalah hidup gereja harus dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Ini syarat pertama dan mutlak. Ya, syarat pertama dan mutlak atau kesiapan gereja yang pertama adalah ketika penantian itu, hidupnya harus dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Sebab Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, tetapi supaya orang bisa penuh dengan roh, di pasal yang sama di ayat yang ke-16, ya, kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus pergunakan waktu dengan baik. Jangan membuang masa, membuang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan di ayat 17-nya berkata, juga jangan bodoh. Tidak boleh bodoh. Tidak boleh mengikuti jalan 5 gadis orang bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang menghalangi kita untuk tidak mengerti atau gagal mengerti kehendak Tuhan ketika hidup ini dikendalikan oleh roh kemabukan. Mabuk secara jasmani maupun mabuk nafsu duniawi. Ya, tapi Tuhan bilang di ayat 18 bagian B, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini kesiapan kita
menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, sebab orang yang dipenuhi dengan Roh Allah ini sama dengan atau diibaratkan dengan lampu ada minyak. Ini orang yang penuh di dalam Roh, disamakan atau seperti ibarat dalam perumpamaan Matius pasal yang ke-25 tadi itu adalah seperti lampu yang ada minyaknya, khususnya di ayat yang keempat. Itulah gambaran orang yang penuh dengan Roh, ya. Dan 5 gadis bijaksana atau perempuan bijaksana itu, dialah yang memiliki pelita sekaligus memiliki minyak dalam buli-buli, menunjukkan dia telah dipimpin Roh, dikuasai Roh, dan dituntun oleh Roh seluruh kehidupannya. Saudara kasih, ini kesiapan gereja harus dipimpin oleh Roh Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan seluruh hidupnya, inilah yang mampu mengalahkan segala bentuk keinginan daging. Ini yang bisa mengalahkan segala bentuk keinginan daging, hawa nafsu daging. Nanti baca Galatia pasal 5 mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-25, bagaimana perbuatan daging telah nyata di situ, sampai bagaimana buah-buah Roh ada di dalam kita. Tetapi khusus ayat yang ke-6, ayat yang ke-16 yang Galatia pasal 5 itu begitu jelas, ya. Paulus tuliskan di sana kepada jemaat di Galati, ya, hiduplah oleh Roh. Selama kita hidup dalam Roh, maka kita mampu menggagalkan segala tabiat dan segala keinginan daging kita. Tanpa Roh Tuhan, kita akan hanyut dan tenggelam, menceburkan diri ke dalam kesesatan daging yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Hiduplah oleh Roh. Ini kesiapan kita yang pertama, ya. Ini kesiapan kita yang pertama. Kesiapan kita yang kedua, saat menyambut kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua, adalah bagaimana sikap kita dengan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Dan kenapa kita harus berjaga-jaga? Saya harus berjaga-jaga, jemaat Tuhan harus berjaga-jaga, karena memang kita tidak tahu kapan waktu yang dimaksudkan dengan tepat. Gambaran telah diberikan kepada kita, tapi masa dan waktunya kita tidak akan bisa menetapkan atau menentukan. Hanya Bapa di sorga yang menentukan. Dalam Matius pasal 25 ayat 13 itu sangat begitu jelas dikatakan di sana bahwa sebab kita tidak tahu, ya, kita berjaga-jaga sebab kita atau kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak tahu, ya, sama sekali tersembunyi bagi kita, saudara-saudara, ya. Hanya Bapa di sorga yang tahu, ya. Dia yang menetapkan hari dan waktunya. Nah, karena kita tidak tahu akan hari dan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, ini yang membuat gereja, ini yang membuat orang-orang percaya bisa lengah,
bisa lengah, akhirnya sama seperti 10 gadis sama-sama tertidur, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima dalam Matius pasal 25, maksud saya ayat 5, 10 gadis bijaksana dan tambah yang 5 gadis bodoh, mereka sama-sama lengah, mereka sama-sama tertidur. Ya, ketika mereka memprediksi bahwa mempelai itu datang di jam-jam yang mereka bisa harapkan. Ya, sama seperti keadaan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Orang mungkin mengharapkan Yesus datang sekarang. Ketika musibah menimpa dunia, banyak orang berharap Yesus datang kali yang kedua, supaya diangkat, kemudian terlepas dari wabah yang mengerikan yang disebut dengan COVID-19. Orang mengharapkan Tuhan datang kau biar selesai. Tapi saya katakan kepada kita semua, Dia belum datang. Masih ada waktunya. Tidak dalam keadaan yang seperti ini, saudara-saudaraku. Ini hanya sebuah penderitaan kecil. Ini bukan penderitaan besar, bukan aniaya besar, masih kecil, Bapak Ibu. Ya, nanti ada waktunya. Justru ketika nanti suasana menjadi tenang, orang lengah, orang tidak bersiap-siap lagi, mulailah orang tidak berdoa, mulailah orang menjauhkan diri dari Tuhan, mulailah orang tidak peduli dengan agama, mulailah orang tidak mau berkorban karena sudah dianggap tenang, Bapak Ibu. Justru di situ nanti orang datang, Tuhan datang, maksud saya. Ketika manusia semua berkata sudah aman, nanti di sana Dia bisa datang. Maka orang-orang yang tidak mempersiapkan pelita dan minyak dalam buli-buli tidak akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Maka jangan lengah. Kapanpun Dia datang, ayo saya ajak kita semua berjaga-jagalah. Haleluya. Berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Tidak boleh lengah atau sampai tertidur secara rohani. Kerohanian kita bersama-sama, saudara. Nah, tapi orang yang tidak berjaga-jaga akan disamakan dengan 5 gadis bodoh. Sebab apa? Dia membawa pelita tapi tidak ada minyak dalam buli-buli. Ini sama artinya dia orang yang tidak berjaga-jaga. Dan orang yang seperti ini nasibnya tragis. Ketika mempelai datang, pelitanya padam. Mempelai masuk bersama dengan 5 gadis bijaksana. Tapi dia harus keluar mencari di waktu yang tidak tepat. Seperti nubuatan dalam Alkitab yang menjelaskan, Amos pasal 8 ayat 11 itu, bahwa nanti orang akan mencari firman Allah. Mereka tidak menemukan firman lagi. Lalu lalang menjerit-jerit. Karena memang demikianlah nasibnya orang-orang yang tidak hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Tuhan mengatakan di waktu dan kesempatan yang masih ada ini, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.
Yang artinya apa? Kalau tidak ada pengajaran firman Tuhan sekarang sebagai modal kita berjaga-jaga dalam Kristus, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, baginya tidak terbit fajar. Kalau disebut tidak terbit fajar, ini sama artinya orang itu tetap berada dalam kegelapan. Tetap berada dalam kegelapan jika tidak terbit fajar. Dan orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan karena tidak mempergunakan waktu, tidak mencari pengajaran firman, seperti 5 gadis bodoh. Ayat 21 dalam kitab Yesaya 8 tadi. Mereka akan lalu lalang di negeri. Lalu lalang, mereka berjalan sesuka-sukanya. Lalu lalang sama artinya tidak ada tujuan dalam hidupnya. Memang kalau tidak ada firman, gak ada tujuan yang jelas. Tapi kalau ada pengajaran firman Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tujuan kita jelas. Ya. Dan akan berakhir kepada satu tempat yang Allah telah sediakan. Karena tujuannya jelas. Ya. Makanya saya ingatkan saudara-saudara kekasih, termasuk sedang sidang jemaat Tuhan, jangan engkau lalu lalang. Kau bukan mencari gereja merek gereja. Kalau Anda mencari merek gereja, kamu kehilangan Tuhan. Tapi carilah kebenaran. Ya. Carilah kebenaran. Tuhan tidak akan tidak akan peduli dengan organisasi gereja. Sebab kerajaan Allah bukan juga soal makan, bukan juga soal minum, tapi soal kebenaran, soal perkara pekerjaan roh. Ya. Itulah kerajaan surga. Tidak ada pengajaran lalu lalang. Seperti 5 gadis bodoh, dia sudah ada di tempat, dia sudah merasakan hadirat dari mempelai, tapi dia tidak boleh masuk. Dia harus mencari kembali. Lalu lalang dia mencari, tetap tidak akan ketemu karena sudah selesai. Orang yang lalu lalang ini akan melarat, akan lapar. Apabila mereka lapar, mereka akan gusar. Orang yang lapar, orang yang melarat, orang yang gusar, mereka akan mengutuki rajanya. Secara rohani rajanya itu berbicara pemimpin, pemimpin rohani. Tetapi di dunia tempat kita tinggal ini, raja juga berbicara pemimpin negara kita. Maka pemimpin negara tidak boleh kau kutuki, tidak boleh kau hina-hina. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW kita tidak boleh mereka kau sakiti. Tidak bisa. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Urusan mereka adalah dengan Tuhan. Sebab mereka adalah hamba di hadapan Tuhan. Dan kalau kau mengutuki dia, sama saja kamu orang yang gusar dalam hidup. Ya. Tapi enggak, sekali waktu engkau bukan saja mengutuk rajamu, engkau mengutuk Allah. Yang ada terakhirnya adalah engkau akan hilang dan binasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kembali tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Persiapan kita adalah tadi di poin yang kedua, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu saudara-saudara kekasih, ya,
Ya, sama saja kita harus mempersiapkan pelita dan minyak kita dalam buli-buli. Tidak memiliki minyak, ini sama artinya tidak dipenuhi, tidak dipimpin Roh Kudus. Dan orang-orang yang tidak dipimpin roh hidupnya pasti akan terlambat. Pasti akan terlambat untuk masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Ketinggalan. Saya takutnya Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, sudah terjadi hal yang dimaksud menggenapi Ibrani pasal yang keempat itu, bahwa sebenarnya kesempatan masuk ke tanah perjanjian masih ada, tapi orang ini sudah disebut sebagai orang yang ketinggalan. Kenapa disebut ketinggalan? Karena tidak mengasihi kebenaran dengan segenap hati. Ini waktunya kita tumpahkan semua perasaan dan seluruh kecintaan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ayo, saudara yang kasih, buka hati, buka mata kita semua. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Pilihan ada di tangan saudara. Saya sudah jelaskan 2 poin ini, bahwa kesiap-siapan kita ini atau persiapan gereja menyongsong kedatangan Tuhan, hidup harus dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan hidup harus berjaga-jaga dengan pelita yang menyala di tangannya atau di hidupnya. Sementara berbicara tentang pelita ini adalah berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itulah kesiap-siapan kita, Bapak Ibu. Ya, bukan pelita jasmania yang kita bisa beli di pasar, tetapi kebenaran yang sudah kita percayai, yang sudah kita miliki. Inilah pegangan kita dan itulah kesiapan kita untuk masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Maka di malam yang berbahagia ini, saya mendorong kita semua, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, gantilah tawamu menjadi tangisan. Ya, ganti sukacitamu menjadi ratapan. Sampai kapan? Sampai Roh Allah dicurahkan dari tempat maha tinggi dalam hidup saudara. Ya, betapa indahnya hidup dengan pimpinan Roh Tuhan. Begitu indah sekali. Ya, hari-harimu bermakna dan berarti ketika ada Roh Allah dalam hidup kita. Sangat luar biasa indah. Nikahmu, rumah tanggamu sangat begitu nikmat dan indah. Ya, pelayananmu, engkau tulus melayani Tuhan. Engkau tulus melayani Tuhan. Ya, setulus apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Maka malam yang berbahagia ini, kiranya kebenaran ini Tuhan Yesus tuliskan di hati kita bersama. Saya Pendeta Ebenezer Silahi, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, kilometer 79 Kandis, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pertolongan Allah nyata bagi kita sekaliannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, ya Tuhan, memang kami harus bersiap-siap. Kesiapan kami mau dipenuhi Roh-Mu, dipimpin Roh-Mu ya Tuhan. Supaya kami seperti 5 gadis bijaksana yang memiliki pelita sekaligus ada minyaknya.
supaya kami bisa mengalahkan segala keinginan duniawi dan daging kami, Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh Tuhan, supaya kami bisa berjaga-jaga ya Tuhan, karena kami tidak tahu kapan hari dan waktu yang dimaksudkan. Seringkali membuat kami lengah ya Tuhan, seringkali membuat rohani bisa tertidur ketika kami tidak berjaga-jaga. Tetapi kami akan berpegang kepada pengajaran firman Allah yang terus bercahaya, dan cahaya kebenaran ini akan menuntun kami sampai memandang wajah Kristus dalam kemuliaan kekal. Itulah tujuan hidup kami. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami doakan, biarlah belas kasih-Mu turun bagi negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau di Indonesia, ratusan suku di negeri ini. Kami satu sebagai satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Kami saudara sebangsa dan setanah air di dalam Tuhan. Kami selalu mengangkat tangan berdoa, perlindungan Tuhan buat negeri kami, perlindungan Tuhan buat bangsa kami, buat pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai daerah. Mohon kuasa dan perlindungan Tuhan. Dari bencana yang menimpa dunia ini, Engkau tidak pernah biarkan negeri kami. Orang-orang percaya mengangkat tangan memohon belas kasih Tuhan, dan mempercayai kuasa kebenaran firman Allah. Sebab Engkaulah yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada yang jadi tanpa seizin Tuhan. Maka perlindungan Allah pun juga karena seizin Tuhan bagi negeri kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang bersama kami atau yang tidak bersama-sama dengan kami secara badani. Demikian juga sidang jemaat Tuhan dan kota Kandis yang kami cintai. Bapa melindungi dan memberkati. Terus kami berdoa dan terus kami memohon kepada Tuhan, sebab kami tahu ada belas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kudus nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang melayakan kita semua. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini dalam suara kebenaran yang terus memberkati kita semua. Kami suami istri mengucapkan Shalom.